Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada hari ini kami boleh bersama bersatu hati Tuhan untuk duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ada Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menyertai kami sehingga kami boleh Tuhan belajar betul-betul Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, apa yang menjadi kebenaran dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Makalah kita hari ini masih berbicara mengenai lidah. Minggu lalu kita telah belajar makna lidah bagi diri sendiri. Untuk makalah minggu ini kita akan belajar makna lidah bagi orang lain. Dalam Alkitab dikatakan agar kita cepat mendengar tetapi lambat dalam berkata-kata. Dalam Amsal 29 ayat yang ke-20 dikatakan, Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Karena itu saudara, menjaga mulut lidah kita sangat penting, sehingga apa yang keluar dari mulut kita itu boleh menjadi berkat buat orang lain. Nah, berikut ini adalah 3 hal yang menjadi makna lidah bagi orang lain. Yang pertama, lidah dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Di dalam Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, kita mengenal quotes atau juga kata-kata dari motivator yang kadangkala ketika kita dengarkan itu memberikan kita semangat yang baru. Nah, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bukankah seharusnya kita bisa memberikan perkataan yang membangun bagi orang lain? Dalam hal ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya kedekatan, persekutuan, dan melekat pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kita itu hikmat untuk bisa berkata-kata dengan tepat. Sehingga hati anak-anak yang hancur dan putus asa itu bisa terhibur melalui perkataan kita. Lalu makna lidah yang kedua saudara. Lidah dapat memberkati orang lain. Dalam 1 Petrus 3 ayatnya 8-10 dikatakan, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, kita tahu bahwa perkataan kita itu selain mengandung berkat,
dia juga bisa mengandung kutuk. Mungkin ada kalanya ketika ada gesekan dengan sesama, lalu kita mengatakan hal-hal atau kata-kata yang negatif atau kutuk. Dan itu bisa menjadi benih yang negatif yang kita tabur pada hidup orang itu, saudara. Nah, Tuhan Yesus memberikan contoh kasih-Nya, mengasihi musuh, dan bahkan berdoa bagi mereka. Saudara, doa kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Bila kita menabur yang baik, maka ada tuaian yang baik juga, saudara. Lalu makna yang ketiga adalah lidah untuk mengajar dan menasihati orang lain. Firman yang kita perkatakan melalui mulut kita itu seperti pedang bermata dua. Itu bisa menegur orang lain tetapi juga sekaligus mengajar kita sendiri. Untuk mengajar dan menasihati orang lain, tentu kita harus mengalami Tuhan sendiri. Baru dari sana kita bisa menjadi saksi itu. Kita bisa mulai bersaksi pada orang-orang terdekat kita, seperti keluarga kita. Sehingga dimulai dari situ, dimanapun kita bisa menjadi berkat untuk sesama kita. Nah, saudara, itulah 3 makna lidah untuk orang lain. Kalau kita pribadi, kita pasti lebih senang jika mendengar perkataan-perkataan yang positif, bukan? Seperti dalam Amsal 16 ayat 24 yang mengatakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, saudara, kita pernah dengar juga di dalam Lukas 6 ayat 45 yang mengatakan bahwa orang baik itu akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan yang jahat akan mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan oleh mulut itu adalah meluap dari hati. Nah, saudara, mari kita renungkan bersama, mari kita selidiki hati kita. Apa yang sebenarnya ada dalam hati kita, saudara? Apa yang meluap dari mulut lidah kita? Apakah perkataan yang baik ataukah perkataan yang jahat? Tuhan Yesus memberkati.